sehingga warganya mengungsi di kerajaan Badung. Dahulu tidak ada air, wilayah ini adalah hutan. Sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nurul di 5 fakta unik yang udah pasti kalian tahu. Jadi karena ini edisi masih di Bali, gak ada salahnya sih sebenarnya kita ngulik atau kita ngebacain tempat-tempat wisata yang agak horor di Bali, yang mungkin sebenarnya kalian udah pada tahu sih ya. Tapi kalau misalkan ini sih menurut sumbernya AA. Ini menurut sumbernya AA Jaka. Kalau menurut sumbernya kalian, ya gak tahu juga. Ini gue bakalan nyebutin 5 dulu. Sebenarnya banyak sih, kalau kata banyak nih sebenarnya tempat-tempat yang dianggap horor sama masyarakat sekitar Bali yang dianggap horor gitu. Tapi kita hari ini bacain 5 dulu tempat horor yang ada di Bali yang bikin kamu susah tidur. Yang pertama, jadi si air terjun Tegenungan ya? Apa sih? Tegenungan. Ya pokoknya kalau salah maaf ya. Air terjun Tegenungan terletak di Desa Kemenuh, Kabupaten Gianyar. Jadi selain airnya yang segar, kalau air terjun tuh memang terkenal sama segarnya ya. Airnya yang segar, keindahannya. Jadi air terjun ini juga memanjakan mata. Ada juga berbagai aktivitas seru bisa dilakukan di sini. Namun di balik keindahan itu terdapat hal-hal atau kisah mistis yang memang masyarakat setempat udah tahu nih, udah menilai kalau memang di air terjun Tegenungan ini bukan air terjun biasa, melainkan tempat yang angker dan memiliki penghuni. Walaupun begitu, kisah-kisah mistis ini malah menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Jadi masyarakat sekitar, masyarakat setempat ini tuh meyakini, bahkan katanya ada yang pernah melihat saat mengantar teman untuk melihat keindahan air terjun Tegenungan. Jadi sang teman ini saat asik berfoto, mengabadikan pemandangan yang indah, nggak disangka melihat hasil foto dan terlihat sosok pedanda atau pendeta Bali. Jadi laki-laki berbaju serba putih sedang duduk bersila di bawah air terjun kecil, dan kemudian foto itu langsung dihapus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan beberapa pemandu wisata lain juga sempat mengalami hal yang serupa. Mungkin beliau penjaga yang memang ada di situ. Mungkin maksudnya baik untuk menjaga kelestarian atau kebersihan air terjun itu tersebut. Jadi dan masyarakat setempat juga meyakini bahwa air terjun ini merupakan sebuah geria niskala. Yang artinya itu rumah pedanda gaib. Jadi kisah ini masih nyambung ya berarti ya. Jadi kisah ini telah terdengar secara turun-temurun dari para tertua masyarakat setempat. Jadi keberadaan geria niskala ini diperkuat dengan adanya Pura Beji Tirta Merta Jiwa yang tak jauh dari air terjun Tegenungan. Dan menurut pemangku upacara setempat, pura ini merupakan lokasi tirta suci untuk Pura Kayangan, dan Pura Beji Tirta Merta dapat dikenal dengan adanya 5 pancuran air bening, dan pura ini berjarak 80 meter dari titik air terjun. Tapi di sini masyarakat sekitar juga ada yang pernah bilang kalau misalkan ada beberapa kecelakaan yang terjadi di air terjun Tegenungan ini dan pernah menelan korban jiwa, dan korban tiba-tiba menghilang saat berenang dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. Jadi masyarakat sekitar meyakini bahwa ada sosok makhluk lain
yang meminta tumbal berupa jiwa manusia. Dan makhluk tersebut menempati titik di mana air terjun tersebut jatuh atau grojongan. Seakan makhluk tersebut memiliki peran dalam kecelakaan yang terjadi di air terjun ini. Pokoknya mungkin kalau menurut gue dimanapun, di air terjun, di gunung segala macam, kalian juga harus hati-hati ya. Jangan asal karena airnya seger kalian juga lupa. Jadi hati-hati, biasanya air terjun itu harusnya juga deres dan dalam. Jadi harus hati-hati banget. Mudah-mudahan nggak ada yang terulang atau kecelakaan lagi, dan apapun dijaga omongan dan dijaga tingkah lakunya ya. Apalagi ini tempat yang disucikan. Untuk tempat yang kedua, di Bali ini merupakan salah satu daerah Indonesia yang memiliki pesona alam yang luar biasa. Untuk panorama alamnya yang indah, tempat-tempat bersejarah, dan adat istiadatnya yang unik ada di Bali. Salah satunya yaitu Dam Oongan yang terletak di tengah kota Denpasar. Jadi ini Dam Oongan ini memiliki kisah dan misteri yang selalu unik untuk diungkap. Jadi banyak yang percaya nih kalau bendungan ini angker dan memiliki aura mistis yang kuat. Dan hal ini terlihat saat menyusuri dam yang terletak di Jalan Noja Saraswati Tonja, Kecamatan Denpasar Utara. Jadi pohon-pohon besar dan arus sungai berwarna kecoklatan memberi kesan mistis yang kuat. Ditambah adanya pura dan pelinggih menambah aura religius di sekitar area bendungan ini. Jadi si Dam Oongan ini adalah sebuah bendungan ya teman-teman. Namun bukan kisah mistis dan misterius aja yang ada di cerita di Dam Oongan ini, namun ada kisah heroik di baliknya. Jadi dulu nih cerita nenek moyang kita, dasar bendungan ini berasal dari tubuh seseorang bernama Ki Saunggaling. Ia dengan sukarela menjadi dasar empelan bendungan kala itu. Jadi dikisahkan Ki Saunggaling ini merupakan patih atau orang kepercayaan raja pemecutan kala itu. Ya, pada zaman itu terjadi kekeringan melanda wilayah Kesiman dan sekitarnya, sehingga warganya mengungsi di kerajaan Badung. Dahulu tidak ada air, wilayah ini adalah hutan. Agar rakyatnya tidak kelaparan, dibuatlah saluran irigasi dengan membendung air sungai. Dasar bendungan inilah dari manusia, yaitu Ki Saunggaling bersama istrinya, dan hal tersebut dilakukan secara sukarela demi membantu rakyat yang kelaparan karena kekeringan pada zaman itu. Dan saat waktu Ki Saunggaling meminta agar begitu ia masuk ke air ditancapkan canang dadap berisi benang tridatu. Dan begitu Ki Saunggaling turun, airnya terbendung dan mereka pun hilang di telan bumi. Sedih. Tapi mungkin ini cerita rakyat yang memang mungkin bentuk syukur dari masyarakat tentang pengorbanan Ki Saunggaling. Kisah yang ketiga. Kita pernah kan ya ke Pantai Pandawa ya? Oh iya loh. Tapi nggak pernah. Gue pribadi pernah sih ke Pantai Pandawa, cuman gue nggak fokus atau nggak tahu tepatnya ya di Pantai Pandawa ini bangkai pesawatnya itu ada di mana. Jadi perlu kalian ketahui ya bahwa bangkai pesawat ini bukan bangkai pesawat yang jatuh karena kecelakaan atau tertembak. Belum ada yang tahu juga, belum ada yang tahu pastinya bagaimana pesawat tersebut bisa terparkir dengan posisi sempurna di atas tebing Pantai Pandawa. Jadi bangkai pesawat ini terkenal angker. Terletak di Pantai Pandawa, tepatnya di Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali. Jadi seorang pernah bercerita, dulu pernah ada seseorang investor berniat merombak bangkai pesawat menjadi restoran unik. Namun rencana itu tidak kunjung terrealisasi, sehingga bentuk bangkai pesawat tersebut terlihat semakin mengerikan. Belum ini sih kalau untuk sumbernya untuk bangkai pesawat sebenarnya nggak banyak ya, karena mereka pun masyarakat setempat nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada pesawat yang
tiba-tiba parkir di posisi seperti itu. Cerita yang keempat. Itu artinya pohon dengan lubang besar. Jadi bunut bolong ini berada di Jemberana, Bali. Destinasi wisata ini bermuatan sejarah sebelum kemerdekaan dan bermuatan mistis sejak proses pembuatannya. Bahkan hingga saat ini. Destinasi wisata bunut bolong ini merupakan pohon besar yang di bawahnya terdapat lubang besar. Jadi pohon ini memang sudah berusia ratusan tahun. Selain sebagai destinasi wisata, lubang yang ada di bawah pohon ini juga sebagai akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Buleleng. Bunut bolong yang masih ada sampai saat ini bukan terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh manusia. Berdasarkan sejarahnya, awalnya memang ada lubang untuk jalan setapak di bawah untuk akses jalan warga. Penjaga bunut bolong yaitu Bapak Nyoman Suwardana menuturkan berawal pada zaman penjajahan Belanda yang datang pada agresi kedua, datang ke wilayah untuk memperkerjakan masyarakat pribumi untuk membuat akses jalan tembus ke Buleleng agar kendaraan penjajah bisa melintas. Nah, pada saat proses melubangi pohon tersebut, itu banyak pekerja atau kerja rodi yang meninggal. Jadi dengan banyaknya korban yang meninggal, bunut bolong akhirnya disakralkan di bawah pohon, sempat dibuatkan angsangan atau tempat sembahyang, dan kemudian dipindah dan dibuatkan padmasana di sebelah bunut bolong. Jadi cerita tentang bunut bolong ini masih dipercaya sampai saat ini ya. Jadi salah satu larangannya mengenai pasangan yang baru menikah melintasi Bukit Bolong. Kalau orang menikah sebelum rangkaian upacara selesai tidak boleh masuk ke lubang pohon bunut itu. Kalau memaksakan diri masuk, dipercaya tidak bisa memiliki keturunan kayak gitu. Dan apabila pasangan yang belum menikah atau masih pacaran juga dilarang masuk melewati bunut bolong ya. Karena menurut kepercayaan yang masih pacaran lewat bunut bolong ini maka akan putus dan tidak akan sampai menikah. Gitu teman-teman. Fakta yang kelima. Mungkin kalau untuk kalian Candi Karangasem ini lumayan familiar karena memang sering banget terdengar. Nah, Candi Karangasem ini salah satu daerah di Indonesia yang sangat terkenal kan untuk pariwisatanya. Jadi penikmat Bali bukan hanya wisatawan lokal, melainkan turis asing dari berbagai negara sudah pernah mengunjungi Pulau Dewata. Jadi meskipun diakui sebagai tempat top untuk liburan, namun tahukah kalian bahwa di Bali ada fenomena yang mengejutkan. Terdapat salah satu tempat di Bali yang terkenal dengan keangkerannya. Tempat yang menyeramkan itu berupa candi yang berada di timur Bali, tepatnya di desa Tista Karangasem. Jadi jika berangkat dari Denpasar nih kalian nih, jadi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam jalan sampai ke desa di Tista Karangasem, yaitu di Candi Karangasemnya. Untuk nama asli Candi Karangasemnya itu, sampai saat ini pun belum ada yang mengetahui atau warga setempat pun belum ada yang tahu sebenarnya nama asli Candi Karangasem itu apa dan siapa yang membangunnya. Tapi warga setempat mempercayai ya bahwa candi tersebut dijaga oleh para makhluk halus, seram juga yang mendengarnya. Nah, selain itu, di candi tersebut juga terdapat beberapa patung dan pijakan yang belum diketahui fungsinya. Jadi misteri-misteri di Candi Karangasem ini belum terpecahkan saat ini. Terutama siapa yang membangunnya dan nama asli Candi Karangasem itu tersebut. Oke, guys. Jadi untuk tempat-tempat yang memang lumayan atau yang dibilang horor di Bali, untuk 5 ini sumbernya itu dari popbella.com, jurnalflores.co.id, balitribunnews.com, detik.com, dan liputan6.com.
masih mau lanjut lagi di part selanjutnya. Gue akan bacain lagi mungkin di 5 tempat wisata horor lagi. Menurut gue sih, ini menurut gue ya, menurut gue apa yang ada di Bali ini bukan kisah horor, tapi lebih ke memang karena di Bali ini gue yakin itu adalah banyaknya ritual, terusnya juga memang kepercayaan mereka yang masih dijaga, upacara-upacara menghormati dewa yang di sini masih kental, banyak-banyak upacara yang memang dilakukan gitu. Jadi menurut gue sih ini adalah kalau untuk makhluk, menurut gue ini kalaupun memang makhluk tak kasat mata pun lebih untuk penjagaan sih menurut gue. Kalau gue pribadi mungkin ini bukannya kisah horor, tapi memang lebih ke legenda ataupun memang cerita turun menurun dari kakek buyut yang ada di Bali ini. Gitu sih menurut gue ya. Ini ya karena memang di Bali itu banyak adat istiadat yang memang masih dipertahankan. Oke. Jadi gitu aja teman-teman ya untuk 5 fakta unik yang udah pasti kalian tahu untuk saat ini. Besok minggu depan kita lanjut lagi. Kisah apa ya nggak tahu. Terserah Jaka aja. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, berarti harusnya nggak jauh dong. Jauh gak? Kan tadi kita lewat itu Gianyar. Dan adat Tunggu ya, bentar. Bisa dipotong kan?